Bagaimana sih kekuatan dari Ultraman Regulus? Apakah bisa mengalahkan Absolutian? Yolo semuanya, kali ini saya ingin ngebahas tentang Ultraman Regulus lagi ya, yaitu tentang kemampuannya yang baru-baru ini dikonfirm Subaraya bahwa Cosmo Genjuken adalah seni bela diri terkuat di alam semesta. A space martial arts said to be the strongest in the universe, yang artinya para pengguna kemampuan ini bisa saja sangat kuat. Dan tak tanggung-tanggung langsung dimunculin Grandmasternya atau ahli pengguna seni bela diri ini, yaitu Ultraman Regulus ya, yang memang masih misterius dan akan terjawab nanti dia berasal dari mana dan masa lalunya dengan Ultraman Leo dan Astra. Kawan-kawan mungkin bertanya ya, jadi apa sebenarnya Cosmo Genjuken atau Cosmo Beast Style ini? Biasanya Ultraman memang memiliki gaya bertarung atau cara bertarungnya masing-masing. Kita bahas beberapa contohnya dulu, seperti Ultraman Gaia, yang mana jelas Gaia menggunakan gaya bertarung mirip dengan gulat, terutama dalam form Gaia Supreme. Selanjutnya Ultraman Cosmos, yang kalau di dunia nyata, bela diri yang digunakan Cosmos mirip-mirip dengan Tai Chi gitu lah. Selanjutnya yang paling jelas tentu saja adalah Ultraman Reboot, yang khusus menggunakan seni bela diri pencaksilat. Dari gerakan-gerakannya aja udah jelas, kalau dibandingin dengan Cosmos, nah mereka berdua hampir mirip-mirip lah. Gerakan bertarungnya enak dipandang gitu. Beda dengan Ultraman 3, Dyna, atau beberapa Ultra lainnya yang kelihatan biasa aja. Walaupun pasti ada perbedaan masing-masing ya. Sedangkan untuk Cosmo Genjuken bisa dibilang agak unik ya. Jatuhnya ini adalah Uchukenpo yang lebih khusus lagi. Ultraman lain yang juga menggunakan Uchukenpo atau seni bela diri luar angkasa adalah Ultraman Leo, yang berasal dari planet L77 yang telah hancur dan juga diduga sebagai tempat asal dari Ultraman Regulus. Bedanya antara Ultraman Leo dan Regulus adalah Cosmo Genjuken masih termasuk dalam Uchukenpo, namun lebih spesifik lagi. Atau simpelnya Cosmo Genjuken adalah salah satu teknik bela diri yang termasuk dalam Uchukenpo. Bahkan para penggunanya memiliki lambang hewan yang terbentuk di bagian tubuh mereka ya. Dua pengguna yang sudah muncul sejauh ini adalah Absolute Diaboro dan Ultraman Regulus. Namun untuk Diaboro masih dipertanyakan bagaimana dia juga bisa memiliki lambang Cosmo Genjuken pada dadanya, yaitu bercorakkan banteng, sesuai dengan karakter dan kemampuannya yang memang mirip banteng ya. Kalau dari rumornya, Diaboro bisa memiliki Cosmo Genjuken karena ia mencurinya dari Regulus, yang kalau benar maka kemungkinan lambang itu bisa didapatkan dengan cara mempelajari Cosmo Genjuken itu sendiri ataupun mencurinya ya, seperti yang dilakukan oleh Diaboro. Saat menggunakan jurusnya pun Diaboro menyebutkan Cosmo Genjuken, yaitu Cosmo Genjuken Goriki Hagyuken. Sedangkan Regulus kemungkinan juga sama. Yang membedakan adalah Regulus memiliki lambang naga api dan harimau petir. Kalau benar Regulus adalah Grandmaster dari Cosmo Genjuken yang dikatakan sebagai Uchukenpo terkuat, maka ia bisa saja mengalahkan salah satu Absolutian, terutama Diaboro. Sedangkan Tartarus kemungkinan akan diatasi Ultraman Zero ya. Ada teori menarik tentang dari mana asal Ultraman Regulus dan kenapa ia bisa ditangkap Absolutian. Bisa dipastikan kalau Regulus bukan berasal dari D60 ya. Itu hanya planet di mana ia mempelajari Cosmo Genjuken. Kemungkinan paling besarnya untuk saat ini Regulus berasal dari L77 karena dia adalah rival lama dari Ultraman Astra, namun sudah menghilang dalam waktu yang lama ya. Karena itulah Regulus baru diperlihatkan sekarang. Lalu bagaimana Regulus bisa selamat dari hancurnya L77? Kemungkinannya adalah saat itu Regulus masih berlatih Cosmo Genjuken di D60 tanpa tahu bahwa sedang terjadi penyerangan alien magma di planetnya, yaitu L77, hingga akhirnya ia menjadi Grandmaster dari Cosmo Genjuken. Terus saja itu membuatnya menjadi salah satu ancaman bagi Tartarus ya. Sama seperti Jonias dari U40, ia adalah petarung terkuat di planetnya, yang otomatis Tartarus menganggapnya sebagai ancaman. Namun yang membedakan adalah Regulus sempat tertangkap sementara Jonias tidak, karena Jonias akhirnya ditemui Zero dan menciptakan aliansi Ultra League yang melawan pasukan dari Tartarus. Pastinya kita akan melihat aksi dari Regulus di UGF TDC nanti ya. Kita nantikan saja. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.